Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Polemik Kapten Timnas Indonesia memanas. Asnawi Mangku Alam meluapkan kemarahannya melalui media sosial pribadinya usai adanya pernyataan dari anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Informasi lainnya, pemirsa, ajang Piala Dunia 2026 terus mendapat sorotan. Kali ini FIFA mendapat desakan dari supporter Eropa untuk berhenti menjual tiket imbas adanya kenaikan harga yang tidak masuk akal. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Media Italia memberikan pujian tinggi untuk performa Jay Itzes yang kini masuk dalam radar incaran AC Milan. Bek timnas Indonesia itu dinilai sangat ideal untuk skema 3 bek dan dipercaya mampu mengangkat ambisi Rossoneri dalam perebutan Scudetto. Media Italia kembali menyoroti penampilan impresif Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes yang kini masuk dalam radar raksasa Serie A AC Milan. Bek berusia 25 tahun itu bahkan dinilai sebagai tipe pemain yang dibutuhkan Rossoneri jika ingin kembali bersaing memperebutkan Scudetto. Rumor ketertarikan Milan terhadap sang pemain mencuat setelah jurnalis Sky Sports Italia, Luca Cili, mengungkapkan bahwa klub dengan 19 gelar Liga Italia itu sedang memantau perkembangan mantan bek Venezia tersebut. Meski begitu, hingga kini belum ada langkah resmi atau negosiasi langsung antara Milan dan Sassuolo. Menurut laporan itu, faktor usia muda dan kematangan bermain menjadi alasan utama Milan tertarik. Bek Garuda tersebut dinilai memasuki usia emas sebagai bek tengah sekaligus memiliki fleksibilitas tinggi untuk bermain dalam skema 3 bek. Formasi yang kerap digunakan pelatih Massimiliano Allegri. Karakter itu membuat Milan melihat Itzes sebagai sosok yang pas untuk proyek jangka panjang. Di tengah berkembangnya rumor, media Italia AC Milan memberikan pujian besar kepada pemain kelahiran Belanda tersebut. Mereka menilai Bang J bukan sekedar pemain tanpa nama besar, tetapi justru tipe pekerja keras yang memberikan stabilitas di lini belakang. Jay Itzes memang bukan pemain yang sering menjadi sorotan utama di Liga Italia. Namun musim ini ia berkembang menjadi salah satu bek yang paling stabil di Sassuolo. Kepemimpinannya sebagai Kapten Timnas Indonesia, visi bermain yang solid, kemampuan adaptasi cepat, serta etos kerja tinggi membuat banyak klub mulai meliriknya. Media Italia juga menyebut apabila AC Milan benar-benar berhasil merekrut Itzes, maka ia bisa menjadi bagian krusial dalam upaya Milan meraih Scudetto di masa mendatang.
Bek timnas Indonesia Justin Hapner menjadi perbincangan panas di Belanda setelah diusir wasit akibat tackle kerasnya. Dari insiden tersebut dirinya mendapat kritik tajam dari pengamat hingga pelatih klubnya. Bek timnas Indonesia Justin Hapner menjadi sorotan usai melakukan tackle keras saat membela Fortuna Sittard. Pemain berusia 22 tahun itu menerima kartu merah dalam laga lanjutan Eredivisie ketika Fortuna Sittard takluk dari Ajax Minggu 7 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Hapner diusir wasit pada menit ke-83 setelah melanggar keras Ryan Bounida. Insiden tersebut memicu kecaman. Pundit Karim El Ahmadi dalam program ESPN menilai Hapner memang gila jika dimainkan. Kritik serupa disampaikan Kenneth Perez yang mengingatkan bahwa Hapner pernah melakukan pelanggaran serupa saat memperkuat timnas Indonesia. Pelatih Fortuna Sittard, Danny Buis, juga mengecam tindakan Hapner. Ia menilai tackle tersebut merugikan tim yang saat itu sedang tertinggal 1-3. Terlebih Hapner baru masuk di awal babak kedua. Pertandingan akhirnya tetap berakhir dengan kekalahan 1-3. Polemik pergantian Kapten Timnas Indonesia kian memanas usai Asnawi Mangku Alam meluapkan kemarahan melalui media sosialnya. Bek berusia 26 tahun itu menyanggah keras pernyataan yang disampaikan oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam meluapkan kemarahan melalui Instagram Story setelah membantah pernyataan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga terkait penunjukan kapten skuad Garuda pada laga melawan Cina di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Polemik ini bermula dari pernyataan Arya dalam sebuah program bersama Haris Pardede.
Dalam potongan video yang beredar, Arya menyebut bahwa Jay Itzes sejak awal memang ditetapkan sebagai kapten timnas Indonesia menggantikan Asnawi. Pernyataan itu memicu reaksi karena sebelumnya sempat terjadi perubahan kapten mendadak yang dilakukan pelatih Sinteyong saat menghadapi Cina setelah pada laga sebelumnya ban kapten sempat diberikan kepada Jay Itzes, kemudian berpindah ke Asnawi. Asnawi merespon keras pernyataan tersebut dan meminta mantan penerjemah Sinteyong, Yong Seok-seo atau JJ, untuk meluruskan informasi yang ia nilai tidak sesuai fakta. Pemain Port FC itu juga menyindir Arya yang tidak berada di lokasi kejadian, namun memberi kesan mengetahui situasi sebenarnya. Dirinya bahkan meminta publik menekan Arya agar mengungkap sumber informasi yang dianggap keliru itu. Dalam unggahan lanjutan, pemain berusia 26 tahun tersebut memberikan klarifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Ia menegaskan bahwa masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat menimbulkan kesalahpahaman yang lebih besar di tengah masyarakat. Rumor kedatangan dua pemain timnas Indonesia oleh Romedy dan Joe Pelupessy ke Persib Bandung menyita perhatian publik. Keduanya dinilai berpeluang besar menambah kuatnya nuansa Garuda di skuad Maung Bandung. Kabar bergabungnya dua pemain diaspora ke Liga Indonesia kembali membuat publik sepak bola nasional heboh. Persib Bandung dikabarkan tengah mengupayakan perekrutan dua pemain timnas Garuda, Joe Pelupessy dan Ole Romeni. Rumor mengenai Pelupessy sejatinya sudah muncul sejak awal musim. Pada bursa transfer musim panas 2025, gelandang bertahan itu bahkan sempat masuk dalam radar Persib. Namun, rencana transfernya gagal terlaksana karena jendela transfer sudah terlanjur ditutup pada Agustus 2025.
Sementara itu, isu mengenai Ole Romeni baru mencuat dalam beberapa hari terakhir dan langsung mematik antusiasme Boboto. Spekulasi ini berkembang pesat lantaran keduanya merupakan pemain timnas Indonesia yang tengah naik daun dan memiliki peran besar di skuad Garuda. Kehadiran mereka disebut dapat semakin memperkuat nuansa timnas di tubuh Persib. Terlebih, Maung Bandung dalam 2 musim terakhir dikenal aktif memaksimalkan momentum naturalisasi pemain keturunan. Apabila rumor ini nyata, komposisi Maung Bandung bakal jauh lebih solid. Dengan sederet nama yang sudah lebih dulu menguatkan aroma Garuda. Saat ini Persib telah diperkuat Mark Locke, Tom Hai, dan Eliano Rangers. Penambahan Ole Romeni dan Joe Pelupessy diprediksi membuat Maung Bandung semakin bertabur pemain lokal berkualitas tanpa harus mengganggu kuota pemain asing. Pengamat sepak bola nasional Haris Pardede atau Bung Harpa turut memberikan pandangan mengenai kemungkinan kedatangan 2 pemain diaspora tersebut. Ia menilai peluang transfer ini cukup besar terutama melihat rekam jejak Persib. Yang dinilai sangat agresif dan memiliki kekuatan finansial mumpuni dalam mendatangkan pemain berkualitas. Ia menambahkan bahwa sejumlah rumor besar yang sebelumnya dikaitkan dengan Persib justru sering berujung nyata. Selain itu, Persib juga dikenal lihai dalam memanfaatkan regulasi pemain asing. Dengan banyaknya pemain keturunan berstatus WNI, klub dapat mendatangkan pemain berkualitas tinggi tanpa perlu memangkas jatah pemain impor. Neymar memutuskan untuk menjalani operasi lutut setelah membantu Santos keluar dari jurang degradasi. Namun operasi tersebut dapat menghambat peluang Neymar tampil di Piala Dunia 2026. Kabar kurang baik datang bagi timnas Brasil jelang persiapan menuju Piala Dunia 2026. Salah satu bintang utamanya Neymar resmi memutuskan menjalani operasi lutut setelah sepanjang musim ini berjuang membantu Santos bertahan di Serie A Brasil. Keputusan tersebut membuat masa depan sang mega bintang di Piala Dunia 2026 menjadi tanda tanya besar karena proses pemulihan yang diperkirakan berlangsung lama. Neymar yang pernah memperkuat Barcelona dan PSG mengungkapkan bahwa ia terus merasakan ketidaknyamanan pada lututnya. Jika dipaksa bermain, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memperburuk cederanya di masa mendatang. Cedera lutut itu pula yang membatasi menit bermainnya musim ini. Tercatat pemain berusia 33 tahun itu baru tampil dalam 19 pertandingan bersama Santos FC. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
Dengan jarak waktu yang semakin dekat, keputusan untuk naik meja operasi membawa resiko besar bagi masa depan Neymar di turnamen tersebut. Umumnya masa pemulihan setelah operasi lutut membutuhkan waktu berbulan-bulan, sehingga peluangnya tampil bersama timnas Brasil masih berada di area abu-abu. Pelatih Brasil Carlo Ancelotti sebelumnya menyatakan untuk timnas tetap terbuka bagi sang pemain sejak absen dari skuad sejak 2023. Pada akhir pekan lalu, Santos memastikan diri lolos dari ancaman degradasi setelah menundukkan Cruzeiro 3-0. Neymar masih turun memberikan kontribusi penting meski kondisinya diganggu cedera lutut yang cukup serius. Seusai pertandingan, ia kemudian mengumumkan bahwa dirinya harus menjalani operasi demi menuntaskan masalah yang terus membebani lututnya. Football Supporters Europe mendesak FIFA untuk segera menghentikan penjualan alokasi tiket Piala Dunia 2026 menyusul protes besar terhadap harga yang dinilai tidak masuk akal. Football Supporters Europe atau FSI menyerukan FIFA untuk segera menghentikan penjualan alokasi tiket tim nasional untuk Piala Dunia 2026. Organisasi pendukung sepak bola Eropa itu menuduh FIFA menetapkan harga tiket yang tidak masuk akal dan berpotensi membuat supporter biasa tersingkir dari turnamen. Dalam pernyataan pada Kamis 11 Desember, FSI menyebut harga tiket yang dialokasikan untuk participating member associations yang umumnya dibagikan melalui klub pendukung resmi atau skema loyalitas telah mencapai level astronomis. FIFA belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar tersebut. Menurut FSI, berdasarkan tabel harga yang diam-diam dibagikan kepada asosiasi nasional, seorang supporter yang mengikuti timnya dari fase grup hingga final melalui jalur PMA harus membayar setidaknya $6.900 Amerika Serikat. Hampir 5 kali lipat dari biaya setara di Piala Dunia 2022 Qatar. Selain itu, FSI mengungkapkan bahwa para supporter diminta membayar penuh pada awal 2026 untuk mendapatkan hak membeli tiket hingga partai final.
Menambah kekesalan fans, FSI mengatakan kategori tiket termurah yakni kategori 4 tidak akan tersedia bagi pendukung paling loyal melalui asosiasi mereka. Tiket kategori ini justru dialihkan untuk penjualan umum dan dikenakan harga dinamis, yang disebut FSI sebagai pengkhianatan besar terhadap tradisi Piala Dunia dan kontribusi supporter yang berpergian ke stadion. Direktur Eksekutif FSI Ronan Evein menambahkan bahwa harga tiket final bisa mencapai $4.000 Amerika Serikat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, FSI menyebut tidak akan ada harga yang konsisten untuk seluruh laga fase grup. Sebaliknya, FIFA menerapkan harga variatif berdasarkan kriteria daya tarik pertandingan yang tidak dijelaskan secara transparan. Hal ini membuat supporter dari negara berbeda berpotensi membayar harga yang tidak sama untuk kategori tiket yang sama di tahap yang sama, tanpa kejelasan mengenai penentuan tarif tersebut. Evan menegaskan bahwa struktur harga baru ini membuat banyak supporter tidak mampu hadir, terutama keluarga. FSI mendesak FIFA menghentikan sementara penjualan tiket PMA dan membuka konsultasi dengan asosiasi anggota, kelompok pendukung, serta pemangku kepentingan lainnya hingga ditemukan solusi yang menghormati tradisi, universalitas, dan nilai budaya Piala Dunia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.